Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulina Adelia Putri dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Di sini izinkan saya mempresentasikan tugas UTS Sistem Mikroelektromekanik yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Berbasis IoT untuk Rehabilitasi Pasien Pasca Stroke menggunakan sensor flex berbasis MEMS. Adapun daftar isi dari laporan saya, yang pertama itu adalah latar belakang, konsep rancangan sistem, analisis manfaat, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Stroke adalah penyakit yang menyebabkan kecacatan dan gangguan motorik dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Terapi motorik diperlukan untuk pemulihan, tetapi sering terkendala keterbatasan fasilitas dan akses bagi pasien. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan sistem monitoring berbasis IoT menggunakan flex sensor, Arduino Uno, dan platform web. Sistem ini memungkinkan tenaga medis memantau perkembangan pasien secara real-time dan jarak jauh, sehingga pasien tidak perlu sering mengunjungi rumah sakit. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani terapi secara mandiri, serta mempercepat proses pemulihan yang lebih efektif dan efisien. Adapun konsep rancangan sistem. Alat ini merupakan sistem monitoring berbasis IoT menggunakan sarung tangan dengan sensor flex guna mendeteksi pergerakan jari telunjuk, tengah, dan manis. Sensor flex mengukur perubahan pelenturan jari melalui resistansi, lalu mengirimkan data ke Arduino Uno untuk diproses dan diteruskan ke platform IoT. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time oleh dokter dan terapis melalui komputer atau smartphone, sehingga rehabilitasi menjadi lebih efisien. Data yang tersimpan dapat dianalisis lebih lanjut untuk menilai perkembangan kekuatan otot jari pasien serta efektivitas terapi. Nah, adapun peran MEMS dalam sistem, MEMS adalah teknologi yang mengintegrasikan komponen mekanik dan elektronik dalam perangkat mikro untuk mendeteksi perubahan fisik dengan akurasi tinggi dan konsumsi daya rendah. Dalam sistem monitoring berbasis IoT untuk pasien pasca stroke, sensor flex berbasis MEMS digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi dan kelenturan jari berdasarkan resistansi akibat tekukan jari. Adapun input, proses, dan outputnya, yang pertama input, sensor flex mendeteksi perubahan resistansi saat jari bergerak dan melentur yang berbanding lurus dengan sudut tekanan. Prosesnya, data dari sensor dikirim ke Arduino Uno untuk diterjemahkan menjadi informasi yang dapat diukur, seperti sudut tekukan dan pola gerakan jari. Adapun outputnya, data yang telah diproses dikirim ke platform IoT berbasis web melalui Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga dokter dapat memantau pasien secara real-time dan jarak jauh. Mekanisme kerja sensor flex berbasis MEMS pada level mikroskopis. Sensor flex berbasis MEMS yang digunakan dalam sistem ini memanfaatkan teknologi strange gauge yang terintegrasi dalam substrat fleksibel. Pada level mikroskopis, sensor ini terdiri dari substrat polimer fleksibel. Ini biasanya terbuat dari polimid atau polyester dengan ketebalan 0,1 sampai 0,3 mm yang berfungsi sebagai dasar sensor. Selanjutnya ada elemen resistif mikroskopis terdiri dari jalur konduktif dengan lebar mikroskopis 10 sampai 50 yang tersusun dalam pola minder untuk memaksimalkan perubahan resistansi. Yang terakhir ada microjunction, yaitu titik koneksi antara elemen resistif dan lead konduktor yang dibuat dengan proses fotolitografi presisi tinggi. Selanjutnya ada diagram blok rangkaian. Dari gambar tersebut ini, dia terdapat diagram blok sistem yang menunjukkan alur kerja dari suatu perangkat untuk pemantauan jarak jauh. Yang pertama ada 3 sensor flex, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Pada hal ini tuh, dia merupakan input awal sistem yang mengukur fleksibilitas atau gerakan dari 3 jari tangan. Sensor ini kemungkinan digunakan untuk mendeteksi gerakan tangan atau posisi jari. Lalu ada Arduino Uno, yaitu sebagai microcontroller. Dia berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dari sensor flex. Dia mengolah data mentah dari sensor menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, lalu mengirim data ke dua arah, yaitu ke modul IoT dan ke serial monitor. Lalu ada modul IoT, dia bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari microcontroller ke internet. Lalu ada platform cloud, dia menyimpan dan memproses data di server cloud, menyediakan antarmuka berbasis web untuk akses data dan mengirimkan data ke pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada dokter atau terapis, dia adalah akhir dari aliran data. Dia memungkinkan profesional kesehatan memantau pasien dari jarak jauh dan dapat mengakses dengan menganalisis data untuk keperluan medis atau terapi. Selanjutnya ini adalah rangkaian dari sistem tersebut dan ini merupakan rangkaian skematik dari sistem yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada analisis manfaat. Nah, alat ini dia memungkinkan pemantauan jarak jauh berbasis IoT sehingga pasien pasca stroke dapat menjalani terapi dengan lebih mandiri dan efektif. Dengan menggunakan sensor flex, sistem ini mampu mengumpulkan data akurat mengenai pergerakan jari pasien yang kemudian dikirimkan secara real time untuk dianalisis oleh tenaga medis. Dibandingkan dengan metode konvensional yang bergantung pada observasi langsung dan pengukuran manual, sistem ini menawarkan pemantauan objektif dan kontinu, sehingga dokter dan terapis dapat menyesuaikan terapi berdasarkan perkembangan pasien tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, sistem ini mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit yang sangat membantu pasien dengan keterbatasan mobilitas. Yang terakhir adalah kesimpulan, stroke adalah penyakit serius. Yang pertama, stroke adalah penyakit serius yang terus meningkat, sering menyebabkan kecacatan dan gangguan motorik yang memerlukan rehabilitas jangka panjang. Yang kedua, terapi motorik penting bagi pemulihan pasien, tetapi menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, metode monoton, dan akses yang sulit bagi pasien dengan mobilitas rendah. Yang ketiga, sistem monitoring IoT dengan sensor flex dan Arduino Uno memungkinkan pemantauan pergerakan jari pasien secara real time, membantu tenaga medis dalam rehabilitasi. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya meningkat karena pasien dapat menjalani terapi di rumah dengan pemantauan jarak jauh oleh dokter dan terapis. Dan yang terakhir, teknologi ini mengoptimalkan rehabilitasi, memungkinkan terapi yang lebih efektif, terstruktur, dan disesuaikan dengan kondisi pasien untuk mempercepat pemulihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.